Selamat sore ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Selamat sore, Bu. Terima kasih ya ibu, bapak yang telah meluangkan waktu ke tempat ini sehingga kita bisa berkumpul dan melanjutkan topik diskusi kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang cermat meminjam dan juga menabung. Tapi ibu-ibu, sebelum kita melanjutkan topik kita ini, apakah masih ada yang mengingat apa yang kita bahas di topik sebelumnya? Iya, coba bapak, ada yang masih bapak ingat? Tentang penyusunan anggaran keluarga, Bu. Ya, benar sekali Bapak. Ada yang lain? Ya, benar. Tentang membedakan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan. Tepuk tangan. Oke, hari ini kita akan melanjutkan topik kita yaitu tentang cermat meminjam. Ibu-ibu di sini semua apakah pernah meminjam? Pernah, Bu. Pernah. Kemana ibu atau bapak pernah meminjam? Ke tetangga, Bu. Ya, ke tetangga. Kemana lagi? Ke bank. Bang, Kemana lagi? Koperasi. koperasi. Atau kelompok simpan pinjam. Kearisan. Iya, ini semua adalah benar. Nah, tapi ibu, sebelum kita meminjam ataupun sebelum kita berhutang, ada baiknya kalau kita memahami hal-hal berikut ini ya ibu ya. Yang pertama itu adalah untuk apa kita meminjam? Nah, sebaiknya kita meminjam itu hanya untuk memenuhi kebutuhan ya Bu, bukan untuk keinginan dan juga bukan untuk hal-hal yang bersifat hedon. Apa itu hedon Ibu? Hanya untuk bersenang-senang, begitu ya Bu ya. Tapi lebih baik kita menggunakan pinjaman untuk hal-hal yang produktif. Misalnya membeli kulkas untuk jualan es atau beli motor untuk dijadikan ojek online. Nah, ini kan pasti bisa menambah penghasilan kan ibu-ibu? Ya, Bu. Kemudian hal yang kedua yang harus kita perhatikan sebelum kita berhutang adalah apakah ada cara lain yang bisa kita lakukan sebelum berhutang? Nah, jika ada, gunakan tabungan atau aset terlebih dahulu. Dicek-cek lagi, Bu, apakah masih punya tabungan. Coba dicek lagi di bawah bajunya, apakah masih ada selipan-selipan. Nah, kalau masih ada, itu dulu dipergunakan sebelumnya, Ibu ya. Kemudian, tengok dulu aset, apakah masih ada aset. Nah, aset ini bisa digunakan untuk menghindari kita berhutang dan meminjam. Nah, hal yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan sebelum kita meminjam adalah berapa besar yang kita perlu untuk meminjam. Nah, sebelum kita meminjam perlu ada perencanaan ya ibu-ibu ya. Nah, berapa yang perlu kita pinjam, terus apakah kita sanggup untuk membayarnya? Berapa kesanggupan kita untuk membayar? Apakah per bulan ataupun ada jatuh temponya? Nah, ini perlu diperhatikan dengan matang ya ibu ya, supaya kita tidak terjatuh pada kondisi gali lubang tutup lubang. Nah, begitu ya Bu ya. Paham Ibu sampai di sini? Paham, Bu. Oke, baik. Nah, ibu-ibu, memang meminjam itu baik kalau memang digunakan untuk hal-hal yang penting. Tapi alangkah lebih baik jika kita memiliki tabungan. Nah, kita akan belajar bagaimana tips untuk menabung ya Bu ya. Yang pertama, menabung itu penting untuk berjaga-jaga dan mencapai tujuan tertentu. Nah, kita kan nggak tahu ya Ibu ya apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, mungkin di masa depan nanti anak kita butuh biaya untuk pendidikan. Misalnya di masa depan ada butuh dana untuk hal-hal yang misalnya untuk sakit, karena anak sakit, jadi kita punya tabungan. Kemudian tips yang kedua itu menabung tidak harus dalam jumlah banyak, tapi asalkan disiplin. Nah, ini perlu ibu ya kita perhatikan ya. Menabung itu bukan karena banyaknya, sedikit saja ibu. Yang penting kita rutin, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Tahu kan ibu istilah itu kan? Iya, itu betul sekali ibu. Karena tidak terasa nanti ibu kita kumpulkan sedikit demi sedikit, supaya nanti kalau kita butuh sesuatu kita buka nanti yang kita simpan ini akan sangat-sangat bermanfaat ibu ya. Oke, tips selanjutnya untuk sukses menabung itu adalah buatlah rencana menabung untuk mencapai tujuan.
Nah, supaya kita semangat untuk menabung, ada rencana yang kita susun supaya kita bisa mencapainya. Misalnya membuat rencana untuk biaya sekolah anak, biaya pendidikan anak 3 tahun kemudian misalnya. Nah, mulai dari sekarang kita cicil Ibu, cicil sedikit demi sedikit supaya terkumpul, supaya anak kita bisa mendaftar di sekolah yang dia inginkan. Nah, kemudian tips keempat adalah menabung harus disisihkan di awal, bukan tunggu ada sisa pengeluaran. Nah, begini Ibu ya, ketika kita mendapat penghasilan misalnya, langsung kita sisihkan di awal Ibu. Misalkan 10% dari penghasilan kita langsung sisihkan untuk ditabung. Karena kalau misalnya kita menyisihkan uang di belakang, nggak akan tersisa Ibu, pasti akan habis. Karena kebutuhan ini banyak. Kita nggak bisa menduga-duga apa akan terjadi di depan Ibu ya. Jadi yang penting untuk menyisihkan di awal. Oke Bu, ada yang perlu dipertanyakan Ibu? Ada yang nggak jelas? Jelas Bu. Oh, jelas semua. Oke, karena topik kita sudah selesai, kita akhiri pertemuan kita itu sampai di sini. Kita akhiri pertemuan kita sampai di sini Ibu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa diterapkan di rumah masing-masing, di keluarga masing-masing, agar kita terhindar dari yang namanya hutang. Oke, saya ucapkan terima kasih. Demikianlah pembahasan kita pada hari ini ya Ibu ya, tentang cermat meminjam dan juga menabung. Harapannya semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa diterapkan di rumah masing-masing. Jangan lupa dipraktekkan ya Ibu ya, apalagi tentang menabung. Semoga kita semua di sini semakin gemar untuk menabung ya Ibu ya. Kita akhir sampai di sini ya Ibu. Kita akan berjumpa di bulan berikutnya dengan topik yang berbeda. Terima kasih Ibu.